Halo teman-teman, 19 pinjol yang berpotensi diilegalkan OJK tahun 2025. Nah, video ini menjadi penting buat teman-teman karena beritanya sangat santer sekali, sangat viral sekali tentang OJK yang akan mengilegalkan 19 pinjol yang terbukti melakukan pelanggaran kepada OJK. Dan ini menjadi penting buat teman-teman, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika pinjaman online legal di Indonesia itu ada 97 jumlahnya teman. Dan di antara 97 itu ada 19 pinjaman online yang terbukti telah melanggar hukum. Nah, melanggar hukum itu gimana Bang? Yaitu dia melakukan yang namanya TWP 90 alias kredit macet di atas 5%. Nah, ini ada di laporan OJK di kuartal ketiga tahun 2024. Jadi akhir dari 2024 itu OJK melaporkan ada 19 pinjol yang terbukti memang sudah kena TWP 90 alias kredit macet, alias kalau kita gampangnya yang galbay itu 5% lebih dari jumlah peminjam. Nah, itu menjadi indikasi kuat karena jelas di peraturan OJK sudah mengatur tentang ini. Untuk kredit macet di atas 5% itu akan kena sanksi teman. Ini sangat berbahaya sekali. Yang pertama, OJK memberi surat peringatan kepada 19 pinjol itu agar memperbaiki diri, karena ya untuk TWP 90% ini sangat berbahaya sekali teman. Tahu-tahu kalau tidak diatasi dengan bijak maka akan kena sanksi OJK lebih lanjut. Dan untuk yang kedua adalah diminta membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan. Nah, ini OJK juga meminta apa sih rencana ke depan untuk bisa menaikkan yang namanya kredit macetnya. Misalnya 5% harus diturunkan jadi 4% atau 3% atau 1% seperti itu teman. Jadi harus ada action plan yang jelas, harus ada langkah-langkah dari pinjaman online untuk bisa mengatasi ini, karena jumlah kredit macet atau orang yang galbay itu harus segera ditekan ke bawah, tidak boleh lebih dari 5%. Yang kedua, untuk yang ketiga adalah OJK memonitoring investigasi lebih jauh. Nah, ini sangat penting karena ya kita tahu kalau umpamanya untuk kuartal 2025 tidak dilakukan atau hasilnya masih 5% lebih, ini sangat berbahaya buat pinjaman online tersebut. Bisa-bisa akan kena yang namanya sanksi lebih lanjut. Nah, sanksinya biasanya kalau sudah jadi surat peringatan, sudah itu kalau tidak diindahkan atau masih kena 5% lebih untuk jumlah galbaynya akan kena yang namanya sanksi administrasi berupa uang. Nah, ini jika umpamanya tidak juga diindahkan atau hasilnya tetap 5% lebih, maka akan kena sanksi PTU atau pembatasan kegiatan usaha, yang mana tidak bisa melakukan pendaftaran di pinjaman online, tidak bisa melakukan yang namanya pencairan di pinjaman online. Nah, kalau ini juga masih tidak bisa untuk membuat pinjaman online tersebut menurunkan jumlah kredit macetnya, maka opsi terakhir akan diilegalkan dan dibubarkan pinjaman online tersebut, karena terbukti tidak bisa mengelola pendanaan dengan baik dan tidak bisa mengelola kredit macet, tidak bisa menekannya ke bawah, dan ini sangat berbahaya sekali. Dan mungkin ada 19 pinjaman online ini yang akan kena diilegalkan teman. Kita simak saja berita terbaru ke depannya. Saya akan update terus tentang masalah pinjaman online ini, yang mungkin untuk prediksi saya di tahun 2025 mungkin sekitar 10 pinjaman online yang akan diilegalkan teman. Jadi dari 19 ini kemungkinan besar 10 pinjaman online. Nah, ada yang bertanya, 19 pinjaman online itu apa sih Bang? Nama aplikasinya apa sih? Saya sudah cari di OJK, beritanya juga OJK cuma menyebutkan 19 pinjol tapi tidak spesifik namanya. Jadi saya juga tidak bisa memberi info yang lebih jelas atau lebih detail tentang masalah ini. Nah, itu sudah video singkat dari saya tentang 19 pinjaman online yang berpotensi diilegalkan OJK di tahun 2025. Saya akan update terus berita terbaru tentang OJK dan pinjaman online yang ke depan mungkin akan bangkrut semuanya. Nah, video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat untuk depannya lebih baik.